Mari teladanilah Tuhan Yesus. Mari robohkan tembok-tembok yang memisahkan kita selama ini dengan orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk saling menerima, untuk saling membantu. Karena 1000 orang teman itu masih terlampau sedikit. Tetapi 1 orang musuh, 1 orang yang kita benci, 1 orang yang kita bangun tembok dengan dia, itu saudaraku sudah terlampau banyak. Saudaraku, bila masih ada tembok yang memisahkanmu dengan orang lain, mungkin itu dengan suamimu, dengan istrimu, dengan mertuamu, dengan menantumu, dengan kakak adikmu, atau dengan teman sekerjamu, atau dengan tetanggamu, saudaraku, mari teladani Yesus. Ambil prakarsa untuk merobohkannya. Sayunang biarong niya kalak batak na sudu mutu margana asing. Holan ala nito na niopu. Na sudu mudohot dongan na samarga. Holan ala nito na niopu. Tahalupa hombabada niya kaupu. Alay ta surduk kom matangata asa abolok sudi akka pabolati akka tembok-tembok pemisah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat hari Minggu. Sehat-sehat semua, bukan? Puji Tuhan. Ya, terutama sahabat-sahabatku lansia. Mari kita harus tetap kuat walaupun kita masih harus beribadah di rumah. Mari kita menerima firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 5 hingga ayat 14. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka perempuan Samaria kepadanya, "Seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya yakin semua kita sudah hafal dengan nats ini. Karena itu saya tidak perlu panjang lebar menerangkannya. Kita langsung saja ambil beberapa hal yang bisa menjadi bahan renungan bagi kita dari nats ini. Yang pertama, kita tahu bahwa orang Yahudi sebangsa Tuhan Yesus dan sebangsa dengan murid-murid Yesus itu sudah lama bermusuhan dengan orang Samaria. Bila seorang Samaria menggunakan sebuah piring, maka orang Yahudi tidak akan mau menggunakannya lagi.
Tetapi kita baca di ayat 4 sampai 5 dikatakan bahwa Yesus harus melewati Samaria itu untuk kembali ke Galilea. Padahal orang-orang Yahudi biasanya mengambil jalan memutar agar tidak melewati Samaria. Tetapi sekarang kok Yesus harus melewatinya. Dan bukan hanya itu saudaraku, setelah tiba di Samaria di kota Sikar, tepatnya di sumur Yakub, Yesus bercakap dengan seorang perempuan Samaria. Pertanyaannya, mengapa Yesus melakukan itu? Dan inilah yang perlu kita pelajari, yang perlu kita renungkan dari nats ini. Ternyata Yesus sengaja melewati Samaria. Mengapa? Yang pertama karena Yesus ingin meruntuhkan tembok pemisah yang dibangun oleh nenek moyang mereka. Ketika Yesus menyapa perempuan Samaria itu, perempuan itu berkata di ayat 9, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tetapi sekarang tembok pemisah itu dirobohkan oleh Tuhan Yesus. Karena itulah memang misinya datang ke dunia ini, yaitu membawa perdamaian. Membuang semua tembok-tembok pemisah antara manusia dengan sesamanya manusia, terutama menjembatani jurang pemisah antara manusia dengan Allah. Saudaraku, itulah tugas kita sekarang dari firman hari ini. Sudah terlampau banyak tembok-tembok pemisah yang kita bangun. Tembok pemisah antar suku, antar ras, antar agama. Tembok pemisah antara si kaya dengan si miskin. Tembok pemisah antara si orang desa dengan orang metropolitan dan lain-lain. Mari saudaraku, terutama di kondisi pandemi COVID-19 ini, mari teladanilah Tuhan Yesus. Mari robohkan tembok-tembok yang memisahkan kita selama ini dengan orang lain. Tetapi mari ulurkan tanganmu untuk saling menerima, untuk saling membantu. Karena 1000 orang teman itu masih terlampau sedikit. Tetapi 1 orang musuh, 1 orang yang kita benci, 1 orang yang kita bangun tembok dengan dia, itu saudaraku sudah terlampau banyak. Dan mungkin itulah maksud Tuhan dengan mendatangkan COVID-19 ini. Kedatangan pandemi ini memaksa seluruh bangsa di dunia, siapapun dia, negara maju dengan negara terbelakang, semuanya harus saling mengulurkan tangan untuk bersama-sama memerangi pandemi corona ini. Corona ini telah merobohkan tembok-tembok pemisah antar bangsa. Saudaraku, bila masih ada tembok yang memisahkanmu dengan orang lain, mungkin itu dengan suamimu, dengan istrimu, dengan mertuamu, dengan menantumu, dengan kakak adikmu, atau dengan teman sekerjamu, atau dengan tetanggamu, saudaraku, mari teladani Yesus, ambil prakarsa untuk merobohkannya. Sayunang biarong niya kalak batak na sudu mutu margana asing. Holan ala nito na niopo. Na sudu mudohot dongan na samarga. Holan ala nito na niopo. Tahalupa hombabada niya kaupo. Alay ta surduk kom matangata asa abolok sudi. Akka pabolati akka tembok-tembok pemisah Imana perjulu. Yang kedua saudaraku, Yesus sengaja melewati Samaria karena Injil juga harus disampaikan kepada semua bangsa. Injil bukan diperuntukkan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Dan hasilnya kita lihat. Kita baca di ayat 39 hingga ayat 42. Dengan kedatangan Yesus dan percakapan Yesus dengan perempuan Samaria itu, maka banyak orang Samaria yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan selamat. Itulah yang harus kita teladani, saudaraku.
Sebab semua orang yang sudah menerima Injil wajib menyampaikan Injil kepada orang lain, siapapun dia. Dan ingat, ini bukan kristenisasi. Pemberitaan Injil bukanlah untuk menambah jumlah orang Kristen, sama sekali bukan. Tetapi kita harus memberitakan Injil kepada semua orang, kepada semua bangsa, supaya mereka tahu bahwa keselamatan yang sempurna sudah ada, sudah hadir, dan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus beritakan kepada mereka supaya mereka menerimanya, mendengarnya, menerimanya, lalu mereka akan diselamatkan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang berikut, saudaraku, mengapa Yesus sengaja melewati Samaria, yaitu karena Tuhan Yesus mau menjadi sahabat bagi orang yang dikucilkan. Perempuan Samaria itu datang mengambil air jam 12 siang di tengah hari, waktu yang tidak lazim. Mengapa dia datang pada waktu itu? Karena ternyata dia seorang yang dikucilkan dipaduru oleh tetangga-tetangganya. Mengapa? Akibat perilakunya. Akibat perilakunya dia dipinggirkan oleh semua orang. Tetapi sekarang kepada orang seperti itulah Yesus datang. Bukan hanya datang, tetapi bercakap-cakap dan menjalin persahabatan dan memberitakan Injil. Saudaraku, itulah berita sukacita bagi kita semua yang mendengar khotbah ini. Mungkin di antara kita ada yang pernah dikucilkan orang karena kita pernah melakukan dosa atau kesalahan. Atau mungkin teman-teman yang terinfeksi virus COVID-19 pernah dikucilkan oleh tetangga-tetangga, oleh sahabat-sahabatnya. Atau mungkin kita dikucilkan karena kita miskin. Kita dikucilkan, tidak ada teman, tidak ada yang mau menjadi sahabat. Hata-bata madok gabe songot tadiang nahapuluan. Bila saudara pernah mengalaminya atau sedang mengalaminya, saudaraku, jangan bersedih. Tetapi sekarang datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia mau menjadi sobat kita. Dia mau menjadi sahabat sejati bagi siapapun yang mau datang kepada dia. Nyanyian kita, Bukwedetai madok isedo ale-aleta nasoolo mubai ale-ale nasumurung ima Tuhan Yesus. Tetapi saudaraku, perbuatan Yesus ini mengingatkan kita, jangan pernah mengucilkan orang lain. Jangan pernah mengucilkan orang lain. Mengapa? Karena kita tidak lebih baik dari mereka. Karena kita juga sama-sama orang berdosa. Kita juga sama-sama orang yang pernah melakukan kesalahan sama dengan mereka. Terutama kepada korban infeksi COVID-19. Janganlah ada yang mengucilkan mereka. Justru kita harus membantu mereka. Carilah mereka-mereka yang dikucilkan. Mungkin mereka adalah mantan narapidana. Mungkin mereka berpenyakit menular. Mungkin mereka pernah melakukan kesalahan. Sekarang cari. Dan jadilah sahabat seperti Yesus bagi mereka. Tuhan Yesus menempatkan kita di dekat mereka supaya kita menjadi sahabat bagi mereka seperti Tuhan Yesus yang menjadi sahabat bagi kita. Sekarang yang terakhir, saudaraku, yang menjadi topik utama khotbah minggu ini, yang mengatakan Tuhan Yesuslah air kehidupan. Berbicara tentang air, kita tahu air salah satu kebutuhan utama manusia. Karena sebagian besar dari tubuh kita ini terdiri dari air. Sehingga kekurangan air itu sangat-sangat menyakitkan. Tetapi walaupun kita minum sebanyak-banyaknya, ternyata rasa haus kita juga tidak pernah terpuaskan. Sama seperti si perempuan Samaria ini.
Ada kehausan di dalam dirinya yang tidak bisa terpenuhi, yang tidak pernah terpuaskan. Sehingga dia harus memiliki 5 suami. Saya tidak perlu berpanjang lebar tentang itu. Kita bisa berimajinasi tentang itu. Punya 5 suami tetapi tidak pernah terpuaskan, bahkan semakin haus. Dan sekarang Yesus sengaja melewati Samaria, sengaja datang menemui si perempuan Samaria itu untuk menawarkan air yang baru, yaitu air yang hidup. Di ayat 14 Yesus berkata, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yesus menawarkan air hidup, yaitu hidup kekal. Dan Yesus meyakinkan dia dan meyakinkan kita juga pada hari ini bahwa air seperti itu tidak akan bisa kita cari dimanapun di dunia ini, karena air seperti itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Saudaraku, banyak orang di zaman ini yang sama seperti perempuan Samaria ini, haus akan banyak hal. Sehingga tidak sedikit orang menghabiskan waktunya, menghabiskan tenaganya, menghabiskan hidupnya untuk memuaskan dahaganya, kehausannya. Tetapi kalau saya mendengar pengakuan dari banyak orang, mereka menyadari semuanya itu tidak pernah membuat mereka menjadi puas. Tetapi justru membuat mereka semakin haus, semakin haus. Ternyata sikap seperti itu sama seperti meminum air laut. Meminum air laut sebentar memang sangat puas, tetapi kemudiannya akan semakin haus, lalu minta minum lagi, diminum lagi, haus lagi, diminum lagi, akhirnya menjadi penyakit. Banyak orang seperti itu sekarang, saudaraku. Misalkan ada yang haus akan harta, haus gila akan harta, seperti kita baca di 1 Timotius pasal 6 ayat 9 hingga 10. Karena kehausannya akan harta itu, maka mereka melakukan banyak kejahatan. Urat ninasa hajahatod do naholonga dihepeng. Mau mereka melakukan kejahatan apapun untuk memuaskan kehausannya akan harta itu. Demikian juga dengan orang-orang yang haus akan kuasa, haus akan jabatan. Sampai-sampai ada orang yang menjual imannya hanya karena dia haus jabatan, haus kuasa. Ada orang yang main suap dan lain-lain dan lain-lain. Terutama sekarang anak-anak muda. Anak-anak muda di zaman ini sangat haus akan popularitas. Karena mereka ingin mendapat like, begitu ya. Ingin mendapat subscribe, begitu, di YouTube. Atau ingin mendapat followers sebanyak-banyaknya. Sehingga untuk itu mereka, tidak sedikit dari mereka yang mau berselfie ria dan bertiktok sampai tidak mengindahkan keamanan dirinya, sehingga tidak sedikit nyawa melayang hanya supaya ada mengisi konten mereka. Dan yang lain harus mengendekam di penjara karena mereka terjerat undang-undang ITE. Tetapi apakah mereka benar-benar puas? Apakah mereka benar puas? Saudaraku, sudah banyak orang yang menyadari hal ini. Ketika orang-orang seperti ini mau duduk tenang dan dia merenungkan perjalanan hidupnya, tidak sedikit dari mereka yang tiba pada kesimpulan bahwa mereka
terlampau bodoh. Sering hidupnya terlampau bodoh. Karena mereka hanya asik mengumpulkan semuanya, mengumpulkan, mencari, dan mencari. Tetapi tidak tahu untuk apa yang dia cari itu. Karena setelah mereka mendapatkannya, dia tidak punya waktu untuk menikmati apa yang dia cari. Karena dia selalu haus untuk mencari lagi, untuk menambah lagi, untuk menambah lagi. Setelah menyadari itu, lalu mereka mengambil keputusan untuk berhenti mencari. Lalu mereka mencoba mulai menikmati apa yang mereka dapat dengan penuh ucapan syukur dan dengan rasa cukup. Ternyata disitulah dia dipuaskan. Disitulah dia memperoleh kebahagiaan. Karena kepuasan adalah pada rasa cukup dan pada ucapan syukur. Sehingga mereka masih tetap mencari. Tetapi mereka mencari dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Dan apapun yang mereka dapati, mereka terima dengan rasa cukup. Disitulah kepuasan, disitulah kebahagiaan. Saudaraku, karena itulah Natsari kita hari ini mengajak kita agar saudara puas dalam hidup ini. Mari datanglah kepada Tuhan Yesus. Karena hanya di dalam Yesus ada kepuasan hidup. Karena hanya di dalam Dia ada air kehidupan. Dan jika kita mau meminum air kehidupan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, maka kita tidak akan haus lagi. Karena air hidup itu akan memberi kita rasa cukup. Dan air kehidupan itu akan memberi kita kelegaan. Bahkan dikatakan air kehidupan itu akan menjadi mata air di dalam diri kita yang bisa terus-menerus memancar. Sehingga bukan hanya kita yang mengecap air itu, tetapi kita membagikan dari dalam diri kita akan muncul kepuasan dan kita memberikan kepada orang-orang lain. Pertanyaannya, bagaimana caranya memperoleh air itu? Caranya, teruslah hidup di dalam Tuhan Yesus. Imani, percayalah kepada Tuhan Yesus. Karena iman itulah tangan kita dan mulut kita menerima air kehidupan itu. Dan kemudian binalah hubungan yang erat sekali dengan Tuhan Yesus. Seperti ranting dengan pohonnya yang tidak pernah terlepas sebentar pun. Dengan hubungan pribadi seperti itu, maka air kehidupan yang dari Tuhan Yesus itu akan terus mengaliri hidup kita dan memberi kita kepuasan yang tertinggi. Itulah membuat hidup kita ini menjadi hidup yang nikmat dan hidup yang memuaskan. Karena hanya Yesus yang bisa memuaskan semua dahaga dan kehausan kita. Selamat menerima air kehidupan. Amin.